Betapa beruntungnya kita kalau untuk menjadi baik itu cukup dengan amin. Amin itu wujud komitmen, tekad setelah kita merencanakan sesuatu dan mengiringi rencana ikhtiar itu dengan tawakal. Karena itulah setidaknya saat kita 17 kali mengucapkan amin setidaknya dalam sehari, dalam 17 kali kita mengucapkan atau membaca Al-Fatihah dalam sholat itu, maka turunannya akan dimulai dengan rencana, kemudian doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu komitmen. Jadi kita sudah berkomitmen kepada Allah setiap hari 17 kali bahwa kita itu akan betul-betul menjadikan hidup sebagai ibadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu definisi paling mudahnya menjadikan semua jalan hidup kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Dan itu esensi hidup. Itu esensi hidup dan substansi kehidupan saat kita diciptakan itu, tujuan pokoknya itu. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan. Ini Allah langsung yang menyampaikan. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali li-nya di situ menunjuk kepada ghaya, tujuan sesuatu. Apa tujuan Anda ke sini? Kan? Saya tidak datang ke sini kecuali untuk belajar. Berarti tujuan pokoknya itu untuk belajar kan? Nah, itu yang akan menentukan apakah semangat atau tidak, fokus atau tidak, dan nanti ada ukuran tercapai atau tidak target yang tadi kita harapkan. Nah, Allah menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka menjadikan semua aktivitas hidup yang dijalani itu sebagai ibadah kepadaku. Karena itu harakat di akhirnya itu pakai kasrah. Padahal biasanya yang formulasi yaun itu fathah biasanya. Biasanya fathah. Tapi ini kasrah ujungnya. Silakan lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ni ujungnya. Karena asalnya itu ada ya-nya di ujung menunjuk kepada objek tujuan kehidupan kita dalam ibadah, yaitu kepada Allah. Ya'buduni itu. Ya, hanya karena kita wakaf di situ, dalam wakaf itu kalau dia tunggal harakatnya dari satu huruf, maka dibacanya sukun. Tapi kalau ada ujungnya itu ya atau wawu atau alif, maka dihilangkan ya wawu alifnya, tapi harakatnya tetap. Karena itu di situ pakai kasrah i untuk menunjukkan objek, goal, target dari semua ibadah itu tertuju kepada Allah. Nah, untuk memotivasi dan menguatkan komitmen kita, tiap hari kita katakan. Ya, karena apa? Dalam psikologi itu kalau sesuatu yang kita tekadkan, kita ungkapkan, itu membuat tubuh kita itu lebih termotivasi dan terstimulus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, biasanya orang Jepang yang optimalkan itu. Kita yang punya ayat nih. Ya, orang Jepang itu kalau ingin mencapai sesuatu, dia katakan kan. Dulu kalau nggak salah tahun 90-an ada tayangan Benteng Takeshi itu. Ya. Betul nggak? Ya, setelah Dragon Ball kalau nggak salah. Dia sore ya betul. Ya, Dragon Ball hari Ahad jam 8:30. Saya hafal itu ya. Tapi saya nggak terlalu suka nontonnya. Son Goku, Son Gohan, Kamehameha itu Suzuki Watanabe yang tulis tahun 1996. Bukan itu poinnya ya. Di Benteng Takeshi itu kan bikin tank-tankan tuh. Ya, tank terus kalau ingin menaklukkannya, nah dia katakan, selalu saya catat itu. Dia bilang pemandunya itu, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Anak-anak di TK ke SD itu kalau mereka berbaris,
itu selalu menampilkan standarnya itu menyusul Jepang. Jadi kalau Jepang bisa apa, mereka harus melampaui itu. Harus melampaui Nippon, harus melampaui Nippon. Jadi ketika Jepang itu bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai, iya Hyundai itu bacanya Hyundai, Pak. Ya, saya nggak bodoh-bodoh amat tuh bahasa itu. Watashi wa Indonesia no adi desu. Genki desu ka? Ya. Halo. Selalu begitu gitu. Ya, jadi ketika ini bikin A, ini harus B. Jadi motivasi. Nah, kita itu diminta oleh Allah itu ada komitmen kesadaran. Setiap hari tanamkan betul, jangan salah orientasi. Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Mau kemana? Anda mau mengumpulkan harta, bekerja, sekolah tinggi-tinggi, kan S semua tuh kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Anda mau sampai dingin sedingin apapun, Anda kumpulkan itu semua. Tujuan akhirnya dapat ijazah, pengen kerja, kemudian dapat uang. Setelah itu mau sampai kapan? Mau sejumlah apa? Silahkan bangun rumah seluas-luasnya, bikin kompleks seluas-luasnya, mobil semewah-mewahnya, dan minimal sebulan sekali lewat-lewatlah ke TPU Taman Kusir itu. Ya untuk lihat, pada akhirnya kan ke situ. Ya. Dan pada akhirnya terbatas. Jadi dari semua kegiatan yang kita kumpulkan itu mau dibawa kemana? Pangkat setinggi-tingginya silahkan. Mau bintang berapa, 4, 5, dan seterusnya. Pada akhirnya selesai juga. Pengetahuan mau sepintar apa, disebut orang jenius dan sebagainya. Pada akhirnya kita akan kembali. Nah, di titik inilah kemudian ada berita besar yang saat orang-orang berdiskusi tentang esensi kehidupan, turunlah kemudian berita besar ini disampaikan melalui Rasulullah SAW. Saking penting, saking besar, saking istimewanya, dalam surah ini yang berisi 40 ayat itu diarahkan setiap insan beriman supaya memiliki visi kehidupan yang jelas, arah yang jelas. Dan dalam setiap jalan hidup yang ia tata itu bukan sekedar membahagiakan, menyenangkan, tapi juga sukses dalam setiap titiannya. Nah, yang paling menarik, semua apa yang kita kerjakan dalam konteks kita mengikuti tuntunan di 40 ayat satu surah dengan berita besar itu, itulah bagian esensi kehidupan kita yang kita komitmenkan setiap hari untuk ibadah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Di titik inilah kemudian penting kita mengenal di berita besar itu seperti apa jalan hidup yang harus dilalui, bagaimana cara kita memahami bahwa hidup itu mesti begini sebagai ibadah. Itulah intisari yang akan kita kupas dalam bagian terakhir di surah An-Naba. Sebelumnya telah kita pahami tentang substansi dari berita besar yang telah kita gali, detail yang telah kita bahas. Di pertemuan yang lalu kita berupaya mengarahkan semua aktivitas itu mesti bermanfaat. Jangan sampai diskusi yang tidak penting, membahas yang tidak ada isinya, bertutur yang tidak bermanfaat, memandang sesuatu yang tidak berguna, melangkah pada sesuatu yang tidak ada sama sekali nilainya. Apa yang mau didapat? Dan itulah fata morgana kehidupan yang harus kita mitigasi. Ya, kita petakan supaya paham. Oh, ini yang harus diikuti. Ini didiamkan, ini cukup disenyumi aja selesai. Baik ya? Karena itu mari kita mulai, kita akan kenali dulu di bagian terakhir supaya kita memahami jalan kehidupan yang benar, cara mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Bagian pokok akhir surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai inti bahasan kita. Tadi muqaddimah ya, sekarang kita masuk ke pokok bahasannya. Kita akan masuki lewat hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia dari kalangan junior. Jadi sahabat itu dibagi 3 nanti ya. Yang pertama, nanti ada sahabat senior dari kalangan laki-laki.
Yang kedua ada sahabiyah, sahabah perempuan, ya, dari kalangan yang perempuan senior. Dan yang ketiga nanti ada sahabat-sahabat junior. Junior itu era-era yang di masa nabinya masih kecil. Ya, mungkinlah usia menjelang baligh. Kurang lebih ya balik dia baru menatap Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, ya ukuran 2 tahun sampai menjelang baligh lah. Nah, di antara yang ketiga ini langsung fokus karena waktu kita singkat, itu ada namanya Abdullah. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mendidik anak-anak jadi tumbuh hebat, ada 3 Abdullah yang sangat viral. Ada 3 Abdullah yang sangat viral dan tiga-tiganya pakar. Tiga-tiganya pakar. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan tentang tata kelola rumah tangga, kita bahkan insya Allah akan masuki tentang 3 orang anak yang mereka itu datang ke Ka'bah dan membangun komitmen di depan Ka'bah. Ya, yang kelak diikuti oleh Laskar Pelangi itu tuh mau ngapain gitu ya. Nah, itu sudah ada di zaman dulu. 3 orang anak hebat yang di usia-usia menjelang balik sudah punya visi. Saya pengen jadi ahli tafsir. Kalau saya di fikih aja, kalau saya di hadis, kalau saya akan jadi pemimpin komandan perang terhebat. Itu semua jadi semua. Jadi semua. Ya, jadi generasi itu tuh menjelang balik sudah begitu berpikirnya. Sekarang yang sudah balik main TikTok. Itu yang repot tuh. Ya, balik. Ada 3 Abdullah. Satu, ada anaknya paman Nabi. Ya, Nabi punya paman selisih usianya cuma 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau punya anak bungsu. Anak pertamanya Fudail, anak bungsunya itu Abdullah. Ya. Karena laki-laki, maka diberikan nisbah kepada ayahnya dengan bin. Kalau perempuan kan binti ya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas. Jelas? Nah, kalau dihilangkan nama depannya Abdullahnya, maka dikembalikan kata binnya kepada ibnu. Ya, itu dari singkatan tadinya Abdullah ibnu Abbas. Kalau ingin dicepatkan, hilangkan hamzah itunya, wasalnya, i-nya, maka langsung Abdullah bin Abbas. Tapi kalau kita hilangkan Abdullahnya untuk melekatkan kepada Abbasnya, maka disingkat, dikembalikan hamzah wasalnya, atau sering kita sebut dengan alif, ibnu Abbas. Jelas? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada lagi anaknya Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak Abdullah juga. Ya, maka dikenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga ada anaknya Amr bin As. Seorang birokrat ahli strategi. Ya, jadi kalau nanti belajar sesuai bidangnya itu bisa dikeluarkan tuh. Sirah, belajar sirah, hadisnya diturunkan. Punya anak Abdullah juga. Abdullah bin Amr bin As. Ini nanti menarik nih, Abdullah bin Amr bin As ini 9 tahun sudah menguasai fikih. Hafal fikih. Ya, sudah hafal, sudah paham, sudah menguasai. Sehingga 9 tahun itu sudah minta nikah sama bapaknya. Baik, nanti lain waktu dibahas ya. Nah, fokus kita itu pada yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya mau sedikit dulu berbagi tentang metodologi di ilmu hadis. Jadi Bapak Ibu, di ilmu hadis itu kalau kita mengaji hadis itu ada 2 sayap yang penting, 2 bagian yang pokok yang penting. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan hadis, dapatnya banyak, belajarnya lebih, maka 2 pokok ini disebut dengan sanad dan matan. Ya. Ini ada sanad, di sini ada matan. Dan 2 hal inilah kemudian yang menjaga kebenaran hadis itu, validitasnya, apakah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Atau ini hanya ucapan seorang saja, atau ini hanya kata-kata mutiara. Bagaimana taunya bahwa itu hadis?
Bagaimana kita paham bahwa itu benar-benar petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang menjaga itu dua hal ini. Dua inilah kemudian yang menyusun apa yang kita sebut dengan hadis. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menariknya sampai sekarang itu hanya ada di Islam tradisinya. Sehingga semua petunjuk ibadah di kita itu di Islam terjaga betul. Jadi orang-orang itu nggak bisa ngarang. Ya, kita sebagai umat Islam bersyukur, berbahagia, berbangga bahwa tidak ada ruang kreativitas dan tidak ada ruang untuk bisa menampilkan pendapat pribadi dalam konteks beribadah. Semua terukur. Jadi kita memang disadarkan bahwa agama ini benar-benar petunjuk dari Allah dan didetilkan tafsirnya lewat Rasulullah SAW, bukan karya manusia. Nah, ini yang membuat kita harus bangga dan sadar sekaligus mau belajar untuk mengamalkan semua tuntunan ini. Di sanad, selain menunjukkan nanti runtutan informasi sampai dengan ke Rasulullah, ya, dan nanti disebutkan benar itu ada 5 ukuran. Mattasala isnaduhu. 1, binaqlil adli. 2, ad-dhabiti anil adil dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Baru itu kualifikasi hadisnya disebut benar dari sisi sanad. Paham? Tidak. Mattasala isnaduhu. Semua sumber informasinya mesti bersambung kepada Rasulullah. Anda mengatakan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana beliau dapatkan? Maka itu harus diurut runtutannya dari mana beliau menerima. Dari si fulan, bahkan nanti sampai tersambung pada Rasulullah SAW. Dan orang itu mesti wujud. Bisa dilacak biografinya, ditemukan dalam sejarah. Si fulan ada, ini ada. Kedua, kualifikasi orang ini itu memiliki kualifikasi khusus. Adil, mesti adil. Nanti ada ukurannya adil itu. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bicara. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau mendapat informasi ada seorang yang memiliki informasi hadis dari Nabi, tinggalnya di tempat A. Satu tempat. Itu ditempuh dengan jalan kaki. Begitu bertanya pada sosok di situ mungkin tetangga, mana orang yang punya ini, ditunjukkan. Saat ditunjukkan itu, beliau melihat orang yang disebut memiliki informasi hadis itu sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebutkan keledai, ada yang menyebutkan ayam, dan yang lainnya. Itu bermain seakan mau ngasih makan. Hewannya datang, tiba-tiba ditangkap, tidak diberi makan. Itu Al-Bukhari sampai balik lagi. Gak jadi ngambil hadisnya. Tetangganya tanya, ya Imam, kenapa Anda tidak jadi ngambil hadisnya? Perhatikan komentar Imam Al-Bukhari. Kalau sama hewan saja dia berdusta, maka bagaimana kepada hadis Nabi SAW? Nah, itu untuk menjaga muru'ah, menjaga kehormatan Rasulullah, menjaga itu ya, otentisitas hadis itu, sehingga besok-besok nanti tidak dicela hadisnya. Pantas kelakuannya begitu, hadisnya aja diriwayatkan oleh penipu ayam. Nah, itu yang dihindari. Jelas ya? Yang kedua itu ada dhabit. Dhabit itu kekuatan hafalan. Jadi ukurannya nggak boleh beda walaupun dites ulang. Misal, semenit sebelumnya titik. Begitu 5 menit berikutnya ditanya di koma. Itu turun kualitas hadisnya dari sahih menjadi hasan. Nanti Imam At-Tirmidzi yang memberikan kualifikasi hasan. Jadi pasti presisinya mesti tinggi. 100% nggak boleh robah. Imam Al-Bukhari diundang, beliau ke Irak oleh 10 ulama besar. Nggak disebutkan mau dites hadis. Begitu masuk ruangan, ini nyata. Beliau kemudian disimpan di satu tempat, didudukkan, kayak di sidang letter U begini. Nah, ini Imam Al-Bukhari di sini. Sana kelihatan nggak? Nah, tawakal aja ya. Ini begini. Ini Imam Al-Bukhari di sini nih. Ini 10 orang. 1, 2, 3, 4 sampai 10. 10 ini itu pakar hadis yang hafal sanadnya. Jadi hafal hadis-hadis siapa yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Hafal isinya. Gak main-main. Setiap satu orang ini mengajukan 10 pertanyaan ke Imam Al-Bukhari. Dan diacak urutan sanadnya. Orangnya diacak, harusnya 1 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 2, diacak semua. Setiap satu orang bertanya 10. Begitu yang pertama menyatakan, ya Al-Bukhari saya mau bertanya, ini ada 10 hadis, saya dengar begini, begini, begini. Apakah ini hadis?
Kata Imam Al-Bukhari, perhatikan, elegan sekali cara menjawabnya. Kata Imam Al-Bukhari, saya harap selesaikan dulu sampai 10-10-nya bertanya. Supaya nggak nanggung jawabnya gitu. 10 kali 10 berapa? 100. Itu begitu selesai yang 10 terakhir ini, 100 hadis diurutkan oleh Imam Al-Bukhari dari urutan pertama 1 sampai ke terakhir. Yang ini kurang tepat, harusnya ini ke sini, ini ke sini. Yang ini tertukar, sanad yang ini harusnya hadisnya ke sini. Semua diurutkan 1 sampai 100 tertib, enggak lompat-lompat. Itulah dhabit. Ya, itulah dhabit. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Enggak boleh ada celak perilaku yang menyimpang. Misal, mohon maaf ya, berdiri di jalan di tempat yang tidak elok, itu menurunkan kredibilitas untuk diambil hadisnya. Kemudian suka ngarang-ngarang cerita sehingga dikenal sebagai pendongeng. Walaupun benar ada hadis, nggak diambil dari orang itu. Sehingga sulit dibedakan mana cerita, mana kemudian hadis. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah itu tuh cerita. Iya. Itu bukan hadis. Itu kisah. Tapi saya nggak bahas sekarang karena terlampau panjang. Ini kan masih mukadimah kita di sini tuh. Ya. Intinya apa? Intinya untuk satu hadis itu perjuangannya tuh tinggi, dalam. Ya, dikumpulkan orang jalan kaki, kumpulkan, teliti semua sampai mendapatkan itu. Antum tinggal datang, lihat. Itu kan nyaman, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, lihat kan. Ya, itu fokus itu yang harus dapat. Nah, di ilmu sanad ini selain menunjukkan otentisitas, keaslian hadis dan kebenarannya, validitasnya, itu kita diajarkan tentang inspirasi kehidupan. Bagaimana belajar dari orang yang pernah meriwayatkan hadis itu. Nah, ini sanad yang akan kita bahas. Itu tersambung nanti kepada sahabat junior yang mulia, namanya Abdullah. Tadi anaknya siapa? Abbas. Nah, ini dua ini yang saya fokuskan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abbas ini pedagang, pengusaha. Pedagang yang terlibat riba. Pada awal masa sebelum keislamannya. Begitu kemudian masuk Islam, saking cintanya Nabi kepada pamannya ini, dan Allah yang maha sayang memahami jalan kehidupan hambanya itu, diturunkan ayat-ayat, petunjuk-petunjuk bagaimana berbisnis yang benar. Tidak larut dalam kegelisahan, tidak capek, maka turunlah ayat-ayat anti riba. Tapi memberi solusi, tinggalkan riba, ini yang benar caranya. Dan riba pertama yang diberlakukan riba Abbas, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan langsung dari kungkungan riba itu, dibimbing lewat nilai keislaman. Apa yang terjadi? Setelah itu bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung gitu. Jadi riba itu berbahaya. Tapi ketika dibebaskan dari riba, awalnya kita merasa wah ini hilang, itu hilang. Tapi sebetulnya bukan hilang. Allah ingin menghilangkan yang buruk-buruk itu, mengganti dengan yang lebih baik dari nilai yang sangat berlipat. Dan itu pasti sifatnya, tinggal keyakinan aja babnya. Nah, yang paling menarik, ketika ditinggalkan yang kurang baik itu, berkahnya nyambung ke anak semua. Maka mulai tertata aktivitasnya, yang tadinya itu cuma dunia, Pak. Pokoknya gimana caranya kerja, dapat lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Belajar tentang manajemen, tentang sales, tentang marketing, tentang macam-macam, dapat keuntungan. Tapi yang dibawa ke rumah itu terkadang tidak mampu membawa kebahagiaan. Waktunya habis di jalan, waktunya habis di pekerjaan. Ke rumah tinggal sisanya, marahnya, tuntutannya. Padahal kan mencari di luar itu untuk ke dalam. Anda kan bekerja di luar itu untuk membawa ke dalam supaya di dalam itu tercukupi dan membahagiakan. Itu kan mawaddah itu. Ya, tujuan mawadah dapat itu supaya muncul sakinah. Lalu Anda mencari mawadah, tidak mendapatkan sakinah, apa untungnya? Tapi istri saya sakinah kok, udah nggak usah maksa. Bukan itu poinnya. Anak kaya, dapat banyak hal, tapi hidup nggak tenang, nggak bahagia, cemberutan terus. Anak-anak nggak teratur, nggak terlihat, yang mandiin orang lain, padahal anak Anda. Nggak sempat punya waktu. Dia sudah telepon nggak sempat ngangkat. Apa yang Anda dapatkan dari itu semua? Ya, role model apa kehidupan demikian?
Ya kalau pilihan sah-sah saja, tapi esensinya apa? Lalu untuk apa berumah tangga? Itu poinnya. Nah lalu diajarkan oleh Nabi SAW, begitu diajarkan lebih berkah. Abbas itu sejak saat itu, omsetnya selalu nambah, tapi selalu punya waktu akhir pekan ngaji dengan Nabi. Yang tadinya tidak pernah berlangsung. Jadi setiap beliau mendapatkan kesempatan, itu sempat ngaji Pak. Paman Nabi masih ngaji. Paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di surga bersama Nabi. Sibuknya luar biasa, kaya, masih ngaji. Antum keluarga Nabi bukan? Sahabat Nabi bukan? Tinggal dengan Nabi juga enggak? Akhirat belum jelas. Dunia sibuk, gak sempat ngaji. Antum sehat? Ya? Nah itu selalu berubah. Dan menariknya, Nabi ini ketika wafat, Abbas ini sudah bisa menghafalkan dapat 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis ini gak mudah. Kalau Quran gampang, karena dijamin oleh Allah langsung. Hadis tidak. Nah menariknya, orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik, konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran, itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar, dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Maka ketika ini berubah, passion anaknya semua berubah. Fudail anak pertama yang tadinya kegiatannya banyak, aktivitas keluar, tiba itu ingin selalu dekat dengan Nabi. Beliaulah yang melayani Nabi. Sampai nanti Rasulullah SAW wafat. Kan di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Radhiyallahu ta'ala anha. Masih ingat gak ini kisahnya? Beliau kan berwudu dulu kan? Berwudu, kemudian setelah berwudu di pangkuan Sayyidah Aisyah kan wafat ya? Itu yang bawa air wudunya siapa? Anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Fudail. Nah si bungsu, karena masuk Islam merasakan kenikmatan, si bungsu itu visioner sekali, Abbas ini. Oleh beliau langsung dirumuskan yang kecil ini khusus belajar dengan Rasulullah SAW. Visi ini yang mau saya maksudkan. Bapak boleh sampai saat ini belum hafal Quran. Tapi masa iya dari anak dan cucu itu nggak ada satu yang dibanggakan pulang kepada Allah? Siapkan satu. Ini yang ahli Qurannya, saya siapkan. Jadi saat pulang ke hadirat Allah itu, ada kebanggaan dari satu keluarga, dan dia nanti akan menggandeng untuk keluarga menghadap Allah. Dan yang paling indah, ketika Anda menyiapkan ini, walaupun Anda tidak sampai ke level itu, tapi anak Anda sukses, anak itulah yang akan diapresiasi tinggi, menggunakan mahkota di kepalanya, menggunakan jubah, dihiasi dengan gelang-gelang emas, Quran surah 35 ayat 33, lalu dia diminta menggandeng bapak ibunya yang telah menyiapkan anak itu jadi orang hebat, kebanggaan di akhirat. Itu langsung perintahnya, gandeng pasanganmu, gandeng bapak ibumu, dan akan diikuti oleh semua keluarga keturunanmu di belakang. Itu di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya dulu. Wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, diikuti di belakangnya oleh semua keluarga besarnya. Lalu yang paling indah tuh ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat diperintahkan berdiri di setiap pintu surga. Ini babnya iman ya, bab keyakinan. Nanti kalau mau siapkan aja, nggak ada ruginya. Ketika meninggal kembali kan dapat daripada nggak siap-siap, ya kan? Diperintahkan semua berbaris di depan pintu surga untuk mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar atas kesabaran Anda berjuang selama di dunia. Karena memang nggak mudah Pak. Abbas ini nggak mudah. Ya, Abdullah kecil itu usia 2 tahun tuh sudah dibawa, ditempatkan di majlis Nabi. Kadang dia merangkak-rangkak. Pengorbanannya nggak mudah. Kadang ditinggal harus kerja, ambil lagi balik lagi. Tapi kebentuk dari situ. Anak itu saat dia tumbuh, di mana ditempatkan, aura itu yang dia rasakan. Anda bawa ke mall, aura mall yang muncul. Anda bawa ke tempat mainan, mainannya yang hadir. Anda bawa ke majlis ilmu, maka cintanya tumbuh untuk mendekat kepada Allah. Yang dia kenal Allah. Ya, passion dia berubah, idola dia lain berpindah. Di titik itulah kemudian Abdullah diasuh. Sehingga muncul kecintaan pada Rasulullah. Dan Nabi pun pasti punya perhatian. Punya perhatian. Didoakan sejak kecil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah,
ajarkan, mohon ya Allah, ajarkan kepadanya, tanamkan olehmu kepadanya semua hal terkait dengan agama ini, dan buat dia paham dengan detil bagian-bagian dari Al-Quran. Itu terindah. Sehingga nanti dewasanya, beliau ini dinobatkan, ditahbiskan sebagai turjumanul Quran, yang paling pakar di bidang Quran. Remaja sudah memberikan fatwa. Saat Nabi SAW meninggal, bapaknya ini hafal 200 hadis, Abdullah 2000 hadis. Dalam usia 13-14 tahun. Jadi walaupun bapak dapat 200, tapi harus selalu berpikir anak saya lebih. Itu yang akan saya jadikan kebanggaan di hadapan Allah. Gak mudah Anda kirimkan anak ke pesantren. Baru disimpan mau pulang sudah pengen balik lagi. Sehari udah pengen nengok, cari penginapan dekat pesantren. Ya, ini kan pelakunya ada di sini semua tuh. Gak mudah. Tapi nanti setelah itu silahkan rasakan sendiri. Rasakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti terasa bedanya. Akan lain. Nggak ada yang paling indah kecuali anak itu ketika ditelepon sedang murojaah. Setelah Anda tengok sedang di bawah pohon mangga ngurang-ngurang Quran, diulang-ulang. Ngulang-ngulang Quran. Begitu liburan Anda capek, tiba-tiba anak Anda yang usianya masih belia, dia mengulang surat Al-Baqarah sedang murojaah tanpa ada mushaf. Itu tiba-tiba Anda bisa netes air mata, duduk di sampingnya, sujud Anda. Syukur pada Allah. Itu nggak bisa dibandingkan. Ya. Nah ini poinnya. Yang terkait dengan hadisnya adalah pembahasan kita, saking hadirnya rasa cinta kepada Rasulullah, dari kecil ini selalu ingin tahu aktivitas Nabi yang orang nggak tahu. Sehingga salah satunya beliau ingin menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah yang dekat dengan kediamannya hanya untuk tahu kegiatan Nabi di malam hari seperti apa sampai bangun tidurnya. Itulah nanti yang akan jadi dasar pembahasan kita, merumuskan bagaimana cara ibadah dan mengenal Allah. Yang ngajarin kita itu anak kecil yang belum balik. Hadisnya sampai ke situ. Tapi poin ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ngaji hadisnya nggak begini, kita nggak dapat ilmu di sini. Taunya cuma sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif, selesai. Ya, tapi kalau kita dapat ini poinnya beda. Baru dari sini isi hadisnya apa. Nah, kalau sudah paham ini, catat referensinya. Informasi yang tadi saya sampaikan tentang sanad, tentang siapa fulannya ditemukan di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ya. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, dari kota Sijistan. Nama aslinya Sulaiman. Ada yang mengatakan begini, ada satu versi mengatakan ini luar biasa hafalan dan pemahamannya terhadap hadis. Lisannya begitu lunak kalau ditanya hadis. Ada orang bilang, oh itu hadis sahih. Ini begini kualitasnya. Oh ini dhaif, ini palsu, bukan hadis. Lunak sekali. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkomentar kurang lebih begini. Kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jelas? Maka beliau menghadirkan metodologi berbeda dengan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kalau Al-Bukhari, Muslim, mereka membuat kitab hadisnya tematik, 97 tema, dibuat tema umum, diurutkan, tema kehidupan. 24 jam beraktivitas bagaimana. Kalau ini tidak, ya kalau ini berbeda. Beliau membuat tema fikih. Ya, tema fikih. Dari kalau kita mau ibadah, seperti apa polanya? Dari mulai bab thaharah, tentang air, tentang sholat, terus sampai aktivitas hidup. Khusus spesifik untuk ibadah. Semua kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih atau tertib fikih disebut sunan namanya. Jelas ya? Maka kita kenal Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Itu ilmunya dulu. Nomor hadis 1367. Saya bacakan hadisnya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya dan ibunya. Ingat ini baik-baik ya, ingat. Biasanya kalau ada anak kecil periwayat hadis, lantas hadisnya akan disampaikan, nama anaknya dihilangkan. Selalu nama orang tuanya dilekatkan. Subhanallah. Contoh, tadi anaknya Umar siapa? Abdullah. Anda sangat jarang menemukan dalam hadis an Abdullah ibni Umar, jarang. Anda akan temukan an ibni Umar, dari anaknya Umar,
Kenapa disebutkan anaknya sampai dibinkan ke bapaknya? Ini untuk memberikan inspirasi kepada kita yang hidup di masa sekarang. Kalau orang dulu bisa, kita pun harus mampu melakukan itu. Dan pahala yang didapatkan oleh anak selalu mengalir pada orang tua. Selalu itu. Jadi kalau antum siapkan anaknya, dia menjadi anak yang baik, dekat dengan Allah, apapun yang dia kerjakan itu orang tuanya dapat. Makanya saya sering katakan, kalau bisa anak itu kenal Al-Fatihah itu dari bapaknya dulu, dari ibunya. Supaya setiap dia sholat, pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Ya, ilmu dasar itu dari orang tua, mesti punya waktu. Ayah sesibuk-sibuknya mesti punya waktu. Saya sering katakan di berbagai kesempatan. Di Quran itu dialog itu selalu anak ayah. Luqman dengan anaknya. Luqman kan bapak. Ya kan? Yusuf dengan ayahnya. Ya kan? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ibrahim dengan Ismail. Kenapa ibu jarang disebutkan atau hampir nggak pernah disebut? Karena memang ibu waktunya banyak dengan anak. Sehingga anak itu nyaman curhat dengan ibu. Tapi kesan yang ingin dibangun oleh Quran, jangan sampai sesibuk-sibuknya ayah mencari nafkah, lupa dengan keberadaan sosok-sosok yang ada di rumah. Itu poinnya. Dan ketika itu dilakukan, itu dapat bagian orang tuanya. An Ibni Abbasin, dari anaknya Abbas. Jadi ketika, satu hadis ini dari 2000 kita sebutkan, yang dapat transfer kemuliaannya bukan cuma Abdullah, ayahnya dapat, ibunya dapat. Ya, anak hafal Quran, bapak ibunya pasti dapat bagiannya. 2018 saya diminta jadi Amirul Hajj oleh kedutaan Saudi. Jadi waktu itu ada 2 tawaran. Satu dari kerajaan, yang kedua dari kedutaan. Saya ambil yang dari kedutaan karena yang dari kerajaan itu pasti nyaman. Ya, jadi rasanya, sensasinya agak berbeda. Ya, tinggalnya di tempat yang sudah pasti enak. Kalau tawaf pasti nggak ngantri, ya, tempatnya bagus, itu makanannya lebih dari enak lah. Kan makanan cuma 2 kan. Kalau nggak enak, enak sekali. Nah, saya pengen yang dari kedutaan aja karena gabung nanti dengan jamaah yang beragam, yang memang diberikan kuota khusus dari kedutaan. Itu macam-macam. Kurang lebih waktu itu mendekati 300 orang. Sepertiga lebih. Itu ternyata anak-anak yang saya pimpin itu. Anak-anak kecil. Ya, tapi menariknya begini. Anak-anak itu ditemani oleh ibunya, ada yang bapaknya, ada yang gurunya, ada yang kemudian pembinanya, ada yang teman-temannya. Ternyata anak ini penghafal Quran terpilih. Yang saat diberikan ia hadiah haji, otomatis orang tuanya ikut. Yang dia yatim, gurunya yang ikut. Dan ketika diberikan lebih, teman pesantrennya ikut. Itulah kemuliaannya. Jadi kalau Anda siapkan si anak ini dari kecil jadi baik, pasti keluarga dapat bagian. Itu sudah rumus. Itu poinnya. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan apa? An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita masuk ke esensi hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi aw kama qala, jika beliau bangun dari tidurnya. Ya. Nanti kalau kita sampai ke bahasan tahajud, kita akan konversi kira-kira beliau itu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ya, kurang lebih kalau sekarang itu kalau saya konversikan kurang lebih lah sekitar 1:30 ya. Kalau mau di akhir-akhir ke 2:30 jam 3. Kalau dikonversikan, nanti ada awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Tahajud itu rumusnya begitu, ada 3. Ya, ada awal waktu kalau pengen panjang, pertengahan waktu kalau agak santai, kalau pemula, ya, ahli tahajud amatiran, yang baru awal-awal maksudnya ya, pemula. Itu rumusnya jangan terlalu awal, pepetkan ke subuh. Ya, pepetkan ke subuh. Jadi kadang-kadang semangat itu tidak berimbang dengan eksekusi. Semangat pengen tahajud, bangun jam 1, sholat 1:30, berhenti 2:30, tiduran lagi, bangun jam 7. Nah, itu repot. Pepetin ke subuh, bangun jam 4, sholat jam 4 lewat 1/4, dan tahajud pemula itu nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja dulu, witir 1 rakaat. Ya, yang penting memupuk keikhlasan dulu, perjuangan. Ya, makanya suratnya pun jangan panjang-panjang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dulu. Sampai merasa bosan dengan itu, tambah 2 rakaat lagi, ya, 4, witir 1 terus, sampai konsisten. Itu rumusnya. Kalau nggak tahu itu nanti dipaksakan capek. Setelah itu nggak mau tahajud lagi.
Ya, jadi ketika bangun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa. Ini kalau kita ikuti untuk meniatkan mencontoh Rasulullah ada pahala. Di mana ada konsep bangun tidur langsung dapat pahala? Ya kan? Beliau duduk dulu. Nah, jadi sunnah Nabi kalau bangun dari tidur, duduk dulu. Jangan langsung beraktivitas, sekaget apapun, ada telepon langsung harus berangkat, tenang, duduk dulu, tenang. Ya, jangan langsung pakai seragam, langsung ini tidak, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu dia menghapus bekas-bekas ngantuknya dengan tangan, bagian tangan yang bersihnya. Saya ulang ya. Lalu ia menghapus, menghilangkan bekas-bekas ngantuk, ya, kotoran-kotoran di mata itu dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada hadis lain mengatakan kalau engkau bangun dari tidur masih ingat, maka cucilah tanganmu terlebih dahulu karena engkau tidak mengetahui kemana ia berkelana saat tidur. Ya, itu ada hadis yang lain. Tapi kita bisa menduga bagian bersih itu hilangkan dulu, ya, yang bekas ngantuknya. Nah, sehingga doa yang mau dibacakan, komitmen ikrar hidup yang mau dibacakan. Ada dua saat bangun tidur itu. Ada doa, ada ikrar kehidupan, komitmen hidup. Itu membacakannya saat sadar. Bukan dalam keadaan ngantuk. Ya, bukan dalam keadaan ngantuk. Jadi kalau dibacakan masih dalam keadaan ngantuk, efeknya akan beda. Ya, misal ada orang bangun, itu langsung baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dan dia lakukan itu dalam keadaan masih mengantuk. Bahasa Rusianya nundutan lah gitu ya, masih begini-begini itu. Nah, itu kalau dilakukan demikian, pertama tidak terbangun kesadaran optimal untuk meresapi apa yang dibaca itu dalam jiwa. Jadi formalitas baca. Yang kedua nggak akan optimal bangunnya. Ya, kadang tidur lagi, kan? Dari tegakin tidur lagi. Hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, sebelum membaca doa bangun tidur, ternyata ini poinnya. Faqara'a khawatima surah Ali Imran. Ini poin yang ingin saya highlight. Lalu beliau kemudian membacakan sebagai contoh kepada kita untuk membangun visi kehidupan sejak bangun tidur. Jadi orang Islam tuh hebatnya kalau benar belajar tuntunannya. Itu nggak ada muslim yang bangun tidur kecuali sudah punya visi. Apa yang mau dikerjakan di hari itu. Tertata betul. Dan itu komitmen untuk menguatkan pada jiwa setelah membangun rancangan program sebelum tidur. Kan kalau kita ngaji sunnah Nabi itu sebelum tidur kan istighfar dulu kan? Lalu mengevaluasi kegiatan sebelum kita tidur. Ini yang belum berhasil apa? Dari mulai ritual, tadi sholatnya saya 5 waktu ke masjid apa enggak? Jamaah apa tidak? Maka bikin rencana, besok yang kurang harus saya tutup. Tadi kegiatan saya ini yang belum Allah ridhoi apa? Di pekerjaan ada bagaimana? Di jalan itu apa yang dilakukan yang salah? Besok kalau saya hidup saya mau perbaiki. Istighfari dulu yang itu, baru kemudian ketika Allah kasih kesempatan untuk hidup kembali esok harinya sesuai dengan ajal, itulah yang kita siapkan untuk melengkapi hal yang kurang yang telah kita rencanakan sebelum tidur. Nah, cara untuk menguatkan jiwa kita, komitmen pada rencana itu, inilah 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Faqara khawatima surah Ali Imran. Di sini penutup surah Ali Imran. Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Dari kanan pertengahan sampai kiri lagi ke tengah. Sudah? Perhatikan baik-baik, tolong ditandai dulu. Dan nanti saya jadikan ayat wajib untuk dihafal. Ceknya bulan depan. Betul, password untuk ikut masuk. Sebulan panjang sekali. Sebulan harusnya 30 juz. Ini cuma berapa? 11 ayat. Betul. Harusnya 30 juz kan. Ini cuma 11 ayat. Pendek-pendek lagi. Ya. Nah, pelan-pelan. Sudah? Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi, kemudian wa ikhtilafil laili wan nahari, lalu la ayatil liulil albab. Sampai ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sudah? Baik. Ini ayatnya mahal sekali.
kajiannya mahal, fokus, dan ini akan merubah hidup kita semua. Kalau setelah kita pahami, kita amalkan. Siap ya? Yuk kita mulai. Di sini ada rumus menjalani kehidupan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Makanya tema kita kan cara mengenal Allah kan? Sudah? Di sini ada rumus ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dengan kenal Allah itu sebagai pencipta kita, kita tahu tentang esensi hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuannya berada di kehidupan di bumi ini? Mau kemana setelah kita hidup? Kita paham itu. Sehingga setelah itu kita bikin rencana. Ini paham esensi hidup. Setelah paham tentang esensi kehidupan kita, kita membuat visi dan rencana kehidupan. Visinya apa? Sudah? Yuk kita mulai. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Jadi terjemah yang enak tuh kalau ada ayat dibuka dengan kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab itu kaidahnya begini. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan satu informasi, menguatkan, menancapkannya ke dalam jiwa, sehingga nanti harakat kalimat setelah itu fathah untuk membuka. Fathah itu membuka sebuah informasi dan referensi penting yang harus ditancapkan ke dalam jiwa, sehingga dia tidak mengalami perubahan. La mahalla lahu minal i'rab. Kalau sudah konsisten ditancapkan ke jiwa, apapun yang akan memengaruhi dia untuk merubah visi hidup itu, dia bisa tepikan. Maka terjemahan yang paling enak, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Kehidupan itu kan cuman dua pokoknya kan, langit dan bumi. Segala yang di langit, segala yang di bumi. Alam langit, alam bumi. Allah yang kuasai semuanya, itu disebut dengan alamin. Ya, maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik kehidupan di langit, kehidupan di bumi, atau semua aktivitas yang kita kerjakan selama 24 jam sehari yang ditandai pergantian gelap dan malam. Waqtilafil laili wan nahar. Apa esensi semua kehidupan ini? Apa esensinya? La ayat, bentuknya jamak. Sayangnya di terjemahan itu baru sebagian terjemahannya. Ya, menjadi tanda-tanda kan? Padahal ayat itu bukan sekedar tanda. Tanda itu ada 3. Satu, ada alam, sifatnya disebut dengan alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Sudah? Nah, alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Walaupun umumnya selalu ke tempat. Itu alamat. Itu dari bahasa Arab. Di mana alamatnya Masjid An-Nur? Ketika Anda tahu alamatnya, lebih dekat sampai ke tujuan kan? Tak tahu alamat, tidak mudah mencarinya. Itu pertama, tanda. Kedua, wasmah atau wisam, simatun. Diambil kemudian karakternya disebut dengan ismun, nama, tanda. Nah, wasmah, simatun, ismun itu tanda untuk membedakan objek atau zat satu dengan yang lain. Misal orang Arab itu kalau punya kambing misalnya, dia kasih tanda untuk membedakan ini kambing saya, itu kambing orang. Paham? Baik, kita, nama kita dalam bahasa Arab disebut ismun, masmuka. Siapa namamu? Nah, kenapa diberikan nama itu? Untuk membedakan, memberi tanda, ini saya, itu fulan. Adi, saya yang nengok. Ade, Pak Ade yang nengok. Tuh kan? Ahmad, yang lain tengok. Nia, ibu yang tengok. Ada polisi razia, tangkap. Nama kamu siapa? Nia, Pak. Yang betul, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Itu aneh. Nah itu ismun, simah. Makanya kalau kita ingin diberi tanda yang baik, hadisnya katakan apa? Beri nama yang baik, supaya dengan tanda itu dikenal baik. Tanda itu bukan sekedar memberikan nama, tapi memberikan kesan. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Itu kaidahnya.
Seseorang itu akan dinilai dengan 3 hal. Pertama, ismun, namanya. Maka beri nama yang baik supaya orang itu bisa ta'zim dengan keadaan nama. Yang terakhir ada ayat namanya. Ayatun, jamaknya ayat. Sini poin kita. Dan ini disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Sudah? Tidaklah ayat disebutkan kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tanda yang mengenalkan makhluk kepada Khalik. Di dalam bahasa Arab standar itu, di standar ya, apalagi kalau ada di Quran atau hadis. Tidak pernah disebut ayat kecuali menunjukkan tanda yang membuat kita kenal dan dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan semua isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Pertanyaannya kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kalau nggak percaya silahkan. Kita dengar aja kan sudah ingat Allah kan? Hati kita punya rasa yang berbeda kan sensasinya? Itu yang dimaksud Quran surah 8 di ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat